Jangan lupa subscribe, like, and share. Islam datang tidak merubah kita menjadi Arab. Abdul Somad, kamu harus menjadi Arab dan harus tidak. Kita tetap dengan ciri khas kita. Kita tetap menjadi bangsa. Yang Jawa tetap dengan bahasa Jawanya, tetap dengan tradisinya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ulama tahu itu, dan Islam tidak pernah membunuh seni. Islam luar biasa. Kalaulah dulu sunan-sunan itu datang bawa golok panjang, kalau kamu tidak ikut ini pancung kepalanya. Kita nggak Islam sekarang. Mereka dengan local wisdom, lokal. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berbangsa. Kita ini bangsa. Saya kemarin langsung sampai Surabaya dari Melbourne. Di Canberra, habis Canberra di Sydney, habis Sydney Melbourne. Banyak ketemu bule dan Pak Le di sana. Ada masjid besar namanya Masjid Lebanon, Lebanese Mosque, Masjid Muslim Lebanon. Ustaz, itu masjid punya orang Lebanon. Kita baru saja beli masjid, Ustaz, namanya Masjid Baitul Ma'mur di Melbourne, Australia. Masjidnya orang Indonesia. Kenapa kita mesti buat masjid yang ciri khas bangsa kita? Karena memang sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kita punya rasa ciri kebangsaan tersendiri. Kalau kita pergi ke Makkah, ngelihat ada orang pakai peci, pakai sarung, itu pasti Indonesia. Ini ciri Indonesia. Ini dari mana ini? Ini pun diadopsi juga dari luar setelah mengalami beberapa perubahan. Baju yang saya pakai ini, coba bandingkan dengan baju Jet Li dan Chow Yun Fat. Mirip kan? Ya. Kain ini dari mana? Dulu kami di Sumatera menyebutnya kain madras. Ibu saya selalu beli kalau mau Ramadan, ngasih ke kiai, tuan guru, kain madras. Dulu saya tidak tahu madras itu ternyata India. Bajunya Cina, kainnya India. Pecinya Coach Hudai. Cuman agak dipotong sedikit. Ini kita ambil, tapi kita pandai berkreasi. Nah, oleh sebab itu maka kita punya warna tersendiri. Nah, ini budaya kita. Islam datang tidak merubah kita menjadi Arab. Abdul Somad, kamu harus menjadi Arab dan harus tidak. Kita tetap dengan ciri khas kita. Kita tetap menjadi bangsa. Yang Jawa tetap dengan bahasa Jawanya, tetap dengan tradisinya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ustaz, saya orang Jawa, sholat pakai belangkon boleh apa enggak? Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ya enggak. Apa salahnya belangkon? Pakai belangkon. Oleh sebab itu selama tidak merusak, memasukkan irama-irama ke dalam sholawat banyak sekali. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, salatullah, salamullah. Itu enggak pernah saya dengar di Mesir. Enggak tahu orang Mesir lagu itu. Naham irama itu enggak ada. Lama saya mikir, ini mereka dapat dari mana? Ternyata lagu Jawa. Ler iler, ler iler, nasumi ler ta ijo royo royo. Ulama tahu itu, dan Islam tidak pernah membunuh seni. Islam luar biasa. Kalaulah dulu sunan-sunan itu datang bawa golok panjang, kalau kamu tidak ikut ini pancung kepalanya. Kita nggak Islam sekarang. Mereka dengan local wisdom, lokal tapi hikmah-hikmah lokal. Dia tetap. Makanya ketika ada orang yang bertanya ke saya, ada di kampung kami tradisi menjambut bupati, wali kota, itu disambut dengan tari persembahan seperti kotak, di dalamnya ada sirih, itu dikasih. Lalu mereka nelpon saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad di Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Riau. Iya, tolong keluarkan fatwa haram tari persembahan. Itu bukan budaya Islam.
haram tari persembahan. Oh, kalau gitu kita robah aja. Di mana letak haramnya? Karena pakai sembah. Berarti bukan menyembah Allah. Oh, oke. Kalau gitu kita robah jadi tari welcome. Selamat datang. Dia tidak ada meliuk-liuk erotis, hanya sekedar bawa tepak sini. Tetap nggak boleh Pak Ustaz. Kenapa? Karena yang membawa itu anak-anak gadis cantik, auratnya terbuka. Oke, kalau gitu kita bawa anak TK. Maka beberapa kabupaten membawa anak TK yang masih umur 5 tahun bawa sapu sini. Sehingga melihat anak-anak itu ingat dia anaknya di rumah. Kalau mahasiswi lupa dia bojone nang ngomong. Oleh sebab itu Islam tidak menghilangkan tradisi. Ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah ada tradisi menyembelih kambing ketika anak lahir. Anak lahir, sembelih kambing, ambil darahnya, sapu usap ke kepalanya, ambil darahnya, oles ke keningnya. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, ini enggak boleh, tapi ada yang baiknya. Khudh ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Mengoleskan darah najis ke kening, menyapu darah, mengusap darah ke kepala, enggak boleh. Tapi dagingnya tetap halal, maka silakan makan, ambil yang baik. Begitu juga dengan adat istiadat kita. Kita berbangsa, banyak sekali tradisi-tradisi kita, dan ini tidak bertentangan. Silakan lanjutkan. Tapi ketika dia bertentangan, maka kita kembali kepada tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak tradisi kita tentang panjat pinang. Sampai sekarang saya masih ditanya orang, "Ustaz, apa hukum panjat pinang 17 Agustus?" Loh, enggak apa-apa saya bilang. Tapi Nabi enggak pernah melakukannya. Ini bukan ibadah. Ini kan hanya sekedar sukacita. Ini kan hanya sekedar kebanggaan. Tapi ini mewariskan sesuatu yang tidak baik, Pak Ustaz. Di mana letak tidak baiknya? Sudah naik ke atas, melorot jatuh lagi. Naik turun lagi. Itu menyebabkan kita tidak maju, Pak Ustaz. Loh, kita nggak maju, nggak ada hubungan dengan panjat pinang. Ini hanya kebahagiaan seremonial saja. Kecuali yang panjat pinang perempuan, baru nggak boleh. Karena aurat na'udzubillah ini. Selama itulah hebatnya adik-adikku sekalian. Kalian tidak belajar produknya, tapi belajar mesin pencetaknya. Itulah dia usul fiqh. Kalian belajar Al-Lumah karya Imam Syirazi. Kalian belajar pula itu Al-Mustasfa lil Imam Al-Ghazali. Kalian belajar yang modern usul fiqh Imam Dr. Abdul Karim Zaidan. Kalian baca, kalian bandingkan, kalian komparasi. Akhirnya kalian bisa, oh kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunat. Antara kuat dan tidak kuat, sunat muakkad. Kalau larangannya kuat, haram. Larangannya tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Kalian sudah bisa menetapkan, mesinnya ada di kepala kalian. Sehingga nanti datang jamaah nanya, "Ustaz, ini sedang musim pilkada, gimana kami sikap menerima banyak bantuan-bantuan?" Apa bantuannya? Kain sarung. Ada tulisan di ujungnya, coblos nomor. Apa hukumnya Pak Ustaz? Kalian bisa menjawab itu di tengah masyarakat. Kalian menjadi ujung tombak. Bagaimana memberikan fatwa yang menenangkan, yang mencerdaskan, yang memberikan pencerahan, istinarah, nur, cahaya. Umat ini bercahaya, namun tetaplah kita menjaga kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Arab Al-Juzur Al-Hindiyah. Juzur jazirah, pulau-pulau. Al-Hindiyah, pulau-pulau yang berada di bawah India. India, Pakistan, Bangladesh, di bawahnya ada pulau-pulau. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Lalu kemudian, dan ini mirip-mirip semua warna kulitnya. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam. Tidak terlampau putih, tidak terlampau hitam. Sawo matang hampir busuk. Jepang, Korea, Cina, putih. Burkina Faso, Afrika Selatan, Cote d'Ivoire, Namibia, Zambia, Gambia, hitam.
Kita tidak terlalu kelihatan. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Manado, orang Makassar tidak terlampau nampak perbedaan. Tapi kalau kita sedang berada di samping Ka'bah, kelihatan. Ya Allah, macam-macam doa. Lihat sebelah kanan putih, lihat sebelah kiri hitam. Sebelah kanan seperti telur ayam yang dikupas, sebelah kiri seperti tempat masak telur ayam. Dua-duanya ada di samping Ka'bah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling kenal mengenal. Mereka punya bahasa, mereka punya suku, mereka punya adat istiadat. Dulu saya tinggal di asrama. Jadi melewati tempat tinggal adik-adik. Ingat dulu saya tinggal di asrama di Maroko. Nama asramanya Cité Universitaire International. Cité artinya kota, universitaire universitas, internasional kota tempat tinggal mahasiswa internasional. Anak-anak yang putih temannya putih semua. Tajikistan, Uzbekistan, Aljazair putih. Ada satu namanya Maksimo. Saya setiap ketemu dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lama-lama saya ngobrol. Min aina anta? Ana Rusi. Rusi? Aina haza Rusi? Moskow. Rupanya Kristen Ortodok, enggak Islam. Ngapain kamu belajar ke Maroko? Saya belajar bahasa Arab. Untuk apa? Nanti saya kerja di diplomat. Karena kami dari jurusan bahasa Arab, nanti kerja di diplomat ditempatkan di negara-negara Arab. Luar biasa. Mereka peduli pada bahasa Arab. Mereka bahasa Arab, belajar bahasa Arab bukan untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Mereka memang paham itu untuk menunjang negara mereka, untuk memperkuat negara mereka di Jazirah Arab. Luar biasa. Ini putih semua. Yang kelompok ini Gambia, Namibia, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Afrika Selatan, Madagaskar, orang hitam semua. Saya lebih suka mendekat ke yang hitam. Yang pertama, orang hitam ini lebih ramah, lebih sopan, lebih baik. Orang putih ini agak sombong, mentang-mentang dia putih. Tapi yang paling membuat saya senang berada di tengah orang hitam ini, terasa kita lebih putih. Nah itu dia. Dan mereka punya adat tradisi macam-macam. Jadi kita tetaplah berbangsa. Dan saya waktu di sana pakai batik. Saya tetap pakai batik. Mereka heran. Abdul Somad, mahadha. Saya bilang, hadha batik. Saya pakai batik. Batik saya. Kenapa ketika di Indonesia Ustaz tidak pakai batik? Wah, sing pakai batik. Saya pakai baju putih. Banyak jamaah komplain, Ustaz ganti baju lah, masa putih terus. Pergi ke Sidogiri, dikasih putih lagi. Ini baju Sidogiri, lihat mereka. Kain hijau. Kenapa Ustaz pakai kain hijau? Karena Nabi suka warna hijau. Makanya Nabi burdatun khadra, sorban burdahnya hijau. Kubah makam Nabi warna hijau. Penghuni surga min sundusin khudrin wa istabraqa. Khudr warna hijau. Luar biasa. Makanya hijau. Bahkan kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sering-seringlah melihat warna hijau supaya mata. Maka tutup botol pun hijau. 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 Mau sedekah pun warna merah. Mana tahu nanti yang itu jadi alasan. Kenapa ngasih yang hijau? Karena Rasul menyuruh. Bukan. Ini tidak ada kaitan sama warna. Nah, Ustadz pun pakai batu cincin warna hijau, sejalan sama kain sarung. Iya. Itu sengaja Ustadz beli. Enggak, ini mereknya Casio, kasih orang. Adik-adikku sekalian, lalu kemudian kita berbangsa. Dimanapun kamu tinggal, jangan pernah kamu tinggalkan. Ini unik Indonesia. 17.000 pulau bisa disatukan oleh yang lain. Itu dia besar. Awalnya besar. Namanya Uni Soviet. Uni Persatuan Soviet, negeri Soviet. Semua besar. Tapi begitu jatuh Gorbachev, Gorbachev jatuh, naik Boris Yeltsin,
sekarang naik pula Vladimir Putin, pecah ini negara, akhirnya menjadi Rusia kecil. Awalnya besar menjadi kecil. Kita kebalikannya, dulu kecil. Kerajaan Aceh kecil, ujung Sumatera Aceh kecil, di bawahnya ada kerajaan Langkat kecil, di bawahnya ada kerajaan Melayu Delhi kecil, di bawahnya ada kerajaan Melayu Serdang kecil, di bawahnya ada kerajaan Melayu Asahan kecil, di bawah itu negeri kami, kerajaan Melayu Riau Siak Seri Indrapura. Di bawah itu kecil adalah kerajaan Melayu Jambi, ada kerajaan Melayu Palembang, ada kerajaan Lampung, habis itu baru masuk ke Jawa, Pasundan, lalu kemudian kerajaan Demak yang sebelumnya ini Majapahit. Tapi kemudian kita menjadi negeri yang besar. Maka kalau ada orang yang bertanya ke saya, Ustaz, apa tidak khawatir akan perpecahan? Kita tidak seperti mereka. Mereka besar dulu baru pecah. Kita sudah pernah pecah dulu, nggak mungkin pecah lagi. Dengan syarat kita yang menjaga benteng terbesar persatuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah pesantren dan umat Islam. Pancasila yang menyusutnya, kata-katanya siapa itu? Ulama-ulama kita. Baca sejarah. Maka umat Islam tidak perlu fobia terhadap nasionalisme. Kita sekarang berhadapan dengan dua kelompok. Yang satu terlalu ketakutan terhadap Islam, maka muncul Islamfobia. Ngelihat orang teriak Allahu Akbar, dia takut. Allahu Akbar, aku disunat. Kami tidak akan memotong apapun. Kalaupun kami selalu mengasah golok, itu hanya persiapan Idul Kurban. Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami menjaga kebangsaan, tidak ada yang dirubah, tidak ada yang dirusak. Maka menguatkan peran santri dalam beragama sudah kuat. Berbangsa, jaga bangsa kita. Saya orang Melayu dari Sumatera, berbahasa Melayu, tapi di sini saya tidak dipaksa bahasa Jawa. Tidak ada kiai televisi. Ustaz Somad, engkau nek sampean ceramah ngomongnya Jawa ya. Orang ngomong Jawa, awas sampean. Tidak ada. Berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, bernegara Indonesia, kita semuanya sama. Makanya kalau sudah sampai di Makkah, Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara. Waktu berangkat dari Safa ke Marwah, itu melihat sebelah Indonesia, Indonesia, Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Bahkan sekarang ngomong sama orang Arab, bikam haza 5 rial. Kita ngomong Arab, dia bahasa Indonesia. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beragama santri berperan, berbangsa santri berperan, yang terakhir bernegara. Jangan karena nasionalisme lalu kita menganggap keislaman kita menjadi rusak. Ini terkadang ada dua kelompok. Yang satu menganggap kalau saya bernegara kesatuan Republik Indonesia, tauhid saya rusak. Tidak, tauhidmu tetap tidak rusak. Ketuhanan yang Maha Esa, tunggal, satu, tak berbilang. Qul huwallahu ahad. Ayat yang berikutnya lanjutkan sendiri. Jadi kalau saya yang baca, tentang nama dia dibaca kuat. Allahus Samad. Saya ini hambanya, Abdus Samad, berusaha menjadi hamba dia. Kau jangan jadi hamba harta, kau jangan jadi hamba kuasa, jadilah engkau hamba Allah. Doakan saya supaya dia menjadi hamba Allah. Nah, bernegara ini sekarang berhadapan dengan dua kelompok yang saling serang menyerang. Yang satu takut terhadap Islam, Islamfobia. Yang satu takut terhadap nasionalisme. Dengan bernegara Indonesia, keislaman kita tidak rusak. Negara ini tidak melarang kita beraktivitas apapun. Kamu mau jadi apa? Jadi ustaz, silakan ceramah. Saya belum pernah ditahan, diusir ceramah di mana-mana. Itu yang kami baca Pak Ustaz. Ada beberapa tempat. Oknum-oknum saja. Kemarin masuk ke Australia bebas. Paling-paling dia tanya 1 jam. Dia tanya mau ngapain kemari, ada urusan apa, mau menyampaikan apa, mau ini apa. Saya jawab,
Habis itu dipersilakan masuk. Habis itu mau pulang. Gara-gara isu teroris. Dia lihat-lihat nggak ada. Masa orang selembut ini teroris? Teroris kok orang dua bulu. Oleh sebab itu maka kita jelaskan saja, kita baik. Kita tetap berbangsa, tidak merusak. Bernegara, negara kita sudah baik, maka kita sampaikan kepada siapapun yang mengkhawatirkan. Hai saudaraku, mungkin engkau berbeda dengan aku dalam keyakinan, tapi engkau tetaplah saudaraku dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ketika muncul dulu isu-isu Abdul Somad anti kebinekaan, Abdul Somad anti kenegaraan, Abdul Somad itu radikal rasis. Alhamdulillah, sehari setelah itu datang kawan yang posting saya sedang mengerek bendera Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Saya waktu SD dulu yang tukang ini, apa namanya itu? Dirijen, itu tempat minyak lampu. Saya kecil, saya pun bawa bendera dulu. Makanya kalau ada orang isu-isukan gitu, kamu kalau mau cari isu yang lain. Jangan isu anti kebinekaan. Siapa bilang kita anti kebinekaan? Kita bebas. Islam mengajarkan kita rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil muslimin, alamin. Biarlah pokok kayu tidak ditebang. Itu ada pokok kayu. Siapa yang membuat pokok kayu itu tidak ditebang? Islam. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon sidir kau tebang tanpa sebab, disungkurkan kepalamu dalam api neraka. Sedangkan batang pokok kayu saja tidak kami tebang, apalagi lehermu. Kami tidak diajarkan itu. Di sini tanam tanaman. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanam. Sudah mau mati, ada bibit korma, tanam. Untuk apa? Supaya setelah engkau mati pahalanya mengalir. Ada orang bernaung di bawahnya, ada orang makan korma, maka tanamlah korma. Kalau itu cuma korma aja Pak Ustaz, yang lain-lain juga salah. Makanya saya dibawa oleh Ustadz Salim Afillah ke Yogyakarta, diperlihatkannya tiang, ada pohon salah, gambar salah. Coba Ustadz lihat gambar apa yang diukir oleh Raja Jawa. Apa? Salah. Saya bilang, kenapa salah? Karena mereka ada filosofi Islam. Ada apa dengan salah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Anggur enggak ada, apel enggak ada. Ini dari barat semuanya. Tapi di Sidogiri tidak anti barat. Kalau Sidogiri anti barat, pasti yang ada cuma semangka. Apple ada, anggur ada. Apple yang sudah digigit sebelah itu yang paling mahal. Kita tidak anti. Alat-alat kita pakai. Andai Sidogiri anti kebinekaan, pasti dia tidak pakai mikrofon, karena mikrofon ini bukan dari Makkah. Ini dari barat, makanya tertulis on off. Kalau dari Arab pasti al-hayah wal maut. Kita tidak anti, silakan pakai. Ketika Nabi perang Ahzab, perang Khandaq, datang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, kami punya strategi dari Persia, Farisi, Persia. Apa strategi perang? Gali parit. Parit bahasa Arabnya Khandaq. Gali parit lebar supaya apa? Nanti kuda kafir Quraisy dari Makkah tidak akan bisa masuk menyeberang ke Madinah. Itu strategi bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Itu murni dari Persia. Hadis takriri, Nabi menerima itu. Apa artinya? Produk barat silakan pakai selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Alhamdulillah, ceramah Ustadz Somad malam ini direkam dari 3 arah. 1, 2, 3. Dan ketiga-tiganya tidak Islam. Samsung, Panasonic, Sony. Kita tidak ada yang anti. Oleh sebab itu, maka dalam bernegara
Ada kawan kita dari Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu. Kita tetap hidup bisa bersama. Santri-santri dikatakan pondok pesantren adalah sarangnya teroris. Mereka radikal. Mereka akan pulang bawa golok panjang. Sebelah kanan Quran, sebelah kiri golok. Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya. Yang kamu jadikan sampel pesantren mana? Itu pasti pesantren Al-Hox. Sedangkan pesantren kami Al-Haq. Banyak yang tak bisa membedakan mana Al-Haq wa ainal Hox. Ini mesti diluruskan ini. Kita semua menyampaikan kelembutan, rahmat bagi semesta alam. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan buang air kecil, maaf, kencing di lubang tanah. Anak-anak pergi camping, browsing, surfing, diving, launching, mancing. Sampai ke tengah hutan, ada lubang tanah. Lihat gak ada orang, iseng-iseng kencing di lubang tanah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh kencing di lubang tanah? Dalam Hasyiah As-Sindi ada dua sebab. Pertama, karena lubang tanah masakinul jan, tempat tinggalnya jin. Cari agama yang peduli sampai kepada berperi kejinan. Jin aja diperhatikan. Jangan buang air kecil di lubang tanah, karena di dalamnya ada jin sedang selamatan. Bayangkan mereka sedang kematian anaknya, tiba-tiba datang angin puting beliung, banjir bandang. Makanya banyak yang kerasukan jin, gara-gara mengganggu tempat tinggal jin. Tidak boleh istinja menggunakan tulang onta. Kenapa? Bi'annahu min ta'ani ikhwanikum. Karena tulang onta, tulang kambing adalah makanan saudaramu. Ikhwanikum, saudara kamu dari kalangan jin. Makanannya tulang. Makanya kalau makan tulangnya sisakan. Ini banyak jin yang lihat, waduh kita enggak habis. Sampai ke sana Islam memikirkan. Alasan kedua, kenapa tidak boleh buang air kecil kencing di lubang tanah? Karena lubang tanah tempatnya semut-semut kecil, anai-anai, serangga di dalam. Rupanya di dalam itu mereka sedang pilkada. Banyak baliho-baliho yang tumbang. Padahal mereka sudah kampanye 3 bulan yang lalu. Hancur. Pernah tak orang berpikir tentang itu? Nabi Sulaiman berpikir tentang itu. Apa kata Sulaiman? Bala tentara, tahan, jangan jalan dulu. Kenapa Sulaiman? Karena aku mendengar sayup-sayup terdengar suara. Panglima semut berkata, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang, karena takut terinjak nanti tentara Sulaiman. Apa maknanya? Pemimpin mesti mengerti bahasa umat. Kalau tidak, dia tidak akan mengerti, dia akan injak-injak semut. Sulaiman mengerti bahasa semut. Mengerti apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dibicarakan umat. Kalau tidak terjadi miskomunikasi. Sulaiman komunikasinya bagus. Komunikasi dengan semut bisa. Komunikasi dengan jin bisa. Apa kata Sulaiman? Ketika dia ingin agar kursi Balqis pindah dari Palestina, dari Yaman, Palestina. Ratu Saba sudah berada di tengah jalan. Sulaiman mau menunjukkan kepada Ratu Saba bernama Bilqis, supaya Bilqis terpukau. Ketika Bilqis sampai ke kerajaan Sulaiman, dia heran. Loh, kok kursi saya sudah sampai duluan? Bayangkan Ustadz Somad mau tausiah, dia lihat kursi rumah saya kok sudah disidogin. Wow, amazing. Luar biasa. Nabi Sulaiman mau memberikan kesan luar biasa kepada Bilqis. Nanti Bilqis akan sampai ke istana Sulaiman, dia lihat kesan pertama begitu menggoda. Nabi Sulaiman adakan musabaqah, perlombaan siapa yang bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan balu tentara, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum mereka sampai ke Palestina?
Wa qala ifritum minal jin, berkata jin ifrit. Apa kata jin ifrit? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu Sulaiman. Kira-kira tegak dari tempat duduk itu berapa detik? Kita hitung. 1, 2, 3. Paling lama 5 detik bisa tegak. Tapi ternyata Sulaiman, dia punya cara. Dia tidak cukup puas dengan jin. Dia tanya, siapa yang bisa lebih cepat? Ternyata ada yang lebih cepat. Namanya Asif bin Balkhiyah. Saya, kata Asif, kamu bisa berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip, kursi sudah sampai. Sampai. Masya Allah, kecanggihan luar biasa. Siapa yang punya kuasa? Allah. Liyabluwani, ini semua menguji aku. Li ashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, aku atau menjadi orang yang kufur. Maka bertindaklah menjadi penguasa seperti Sulaiman alaihis salam. Sulaiman, orang barat pun memuji Sulaiman sampai mereka beri nama. Siapa dia? King Solomon. Bahkan katanya kerajaan Sulaiman itu sampai ke Yogyakarta. Jenenge apa? Sulaiman. Luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adik-adik yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah sudah ceramah 90 menit, makanya mulai hilang konsentrasi, keceplosan. Bapak Ibu, dari tadi masih bisa terkontrol. Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, maka kalian yang sudah berada di sini menjadi penopang beragama, berbangsa, bernegara. Pas baginya 30 menit, 30 menit, 30 menit, pas 90 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Amin. Nanti kalau ditanya siapa yang ceramah tadi, bukan ceramah, ngobrol santai bersama UAS menjelang ujian akhir semester. Selama 90 menit ini banyak kata yang tidak berkenan di hati. Saya mungkin kurang adab, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Mungkin tidak tepat kata-kata saya, kurang sopan santun, toto kromo pada kiai, pada ulama. Maka saya sebagai hamba Allah yang dhaif mohon maaf. Kita berpisah malam ini karena kami akan menuju Lamongan. Jauh Pak Ustadz, karena belum pernah ke sana. Tapi insya Allah kita tak pernah putus hubungan, karena adik-adik tetap mendoakan saya. Titip doanya cuma satu, matikan Ustadz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang, kita masih ada jadwal lagi. Kita tak pernah putus. Da'autu lis-Syafi'i fi salati, aku doakan Imam Syafi'i dalam salatku 40 sanah, 40 tahun. Yang ngomong gitu siapa? Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal berdoa 40 tahun untuk Imam Syafi'i. Doanya Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya tidak minta doakan 40 tahun, 4 kali saja jadilah. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Besok isya mungkin adik-adik sudah lupa, orang apa-apa. Tapi insya Allah kita tetap akan bersama. Almar'u ma'aman ahab. Walau tidak berjumpa di sini, kita akan tetap bertatap muka di layar monitor masing-masing. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Tetap semangat menuntut ilmu, pahami kitab dengan baik, latihan menulis kepada kakak-kakak yang bukunya sudah bestseller. Terus tonton senior-senior yang berdebat luar biasa, alumni-alumni kita. Insya Allah niat baik, Allah akan kasih yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.